Ahmad Rasidi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Nah, jadi di sini saya akan berbagi sedikit nih materi tentang kalender pendidikan. Nah, jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap ikutin saya ya. Yuk kita sama-sama belajar, ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi di sini saya Ahmad Rasidi akan menjelaskan tentang kalender pendidikan. Di mana di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan apa sih itu kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik itu pada dasarnya itu adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran. Jadi untuk mengatur pembelajaran peserta didik selama 1 tahun atau mencakup permulaan tahun belajar, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, hari libur. Nah, itu dari kalender pendidikan. Nah, jadi kalender pendidikan ini sangat penting ada di sebuah sekolah. Kemudian selanjutnya kita memasuki di komponen kalender pendidikan. Nah, jadi komponen pembelajaran pendidikan sama seperti penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, nanti ada sini. Yang pertama, permulaan waktu belajar. Jadi kalender akademik itu mengatur permulaan waktu belajar. Yang kedua, dia mengatur pengaturan waktu pelajaran. Jadi belajar itu diatur juga oleh kalender pendidikan. Yang ketiga, dia mengatur waktu libur juga. Jadi di sini kalender akademik itu mengatur semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, garis besarnya lah seperti ini nih. Saya tampilkan. Jadi penerimaan siswa, persiapan tahun ajaran, hari pertama di sekolah, kegiatan belajar mengajar, upacara sekolah, kegiatan dalam libur sekolah, kegiatan ekstrakurikuler itu diatur oleh kalender pendidikan. Terus selanjutnya adalah penyusunan kalender pendidikan. Nah, jadi dalam menyusun kalender pendidikan itu ada beberapa aspek yang sangat penting. Nah, jadi teman-teman harus mendengarkan nih, karena ini yang sangat penting aspeknya. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran. Yang kedua, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan waktu libur. Nah, jadi itu komponen yang sangat paling penting. Jadi intinya sudah kita ketahui kalender pendidikan ini untuk mengatur sebuah kegiatan yang ada di sekolah. Nah, jadi begitu penyusunan kalender pendidikan. Terus langkah-langkah penyusunan kalender pendidikan ada juga. Nah, langkah-langkah kita menyusun kalender pendidikan bisa kita melihat kalender nasional yang telah ditentukan. Habis itu kita menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun. Kita juga menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Nah, jadi kita harus menyesuaikan ketika bikin kalender pendidikan atau kalender akademik. Terus kita menentukan periode aktif pembelajaran, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif. Nah, itu kita harus menyusun langkah-langkah tersebut. Kemudian merekap kalender pendidikan selama 1 tahun. Nah, jadi kalender pendidikan itu selama 1 tahun. Terus pelaksanaan kalender pendidikan. Dalam melaksanakan kalender pendidikan itu wajib kita perhatikan prinsip operasi kegiatan sekolah. Kenapa? Karena setiap kegiatan sekolah itu pasti mempunyai fungsinya, yaitu meningkatkan mutu
efektivitas dan efisiensi pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Setiap kegiatan yang mempunyai kaitan fungsional dengan kegiatan lainnya yang relevan. Gitu. Jadi dalam fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan kurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu keseluruhan yang integratif. Jadi begitu dalam fungsinya dan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler menjamin kelancaran dan efektivitas. Jadi ketika kita menjadwalkan sebuah kegiatan itu akan menjamin kelancaran dan efektivitas kita di sekolahnya. Fungsinya kalender pendidikan itu apa sih? Yang pertama, yaitu mendorong aktivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Jadi dapat kita simpulkan fungsi kalender pendidikan ini untuk agar sekolah kita belajar, bahkan bukan belajar, tapi bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Yang kedua, menyelesaikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah madrasah. Menentukan itu. Dan yang ketiga, dia pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi dia menyusun juga nih di kalender pendidikan. Dan yang terakhir, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan. Jadi kalender akademik ataupun kalender pendidikan itu pedoman bagi guru ketika mau bikin prota, mau bikin promes, mau bikin silabus, serta mau bikin RPP, itu pedomannya ke kalender pendidikan atau kalender akademik. Jadi begitu fungsi dari kalender akademik. Selanjutnya ada alokasi waktu nih untuk kalender pendidikan. Kita lihatlah. Jadi ada beberapa alokasi waktu itu, ada 8 alokasi waktu kalender pendidikan. Yang pertama, minggu efektif belajar, jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir semester, hari libur keagamaan, hari libur umum nasional, hari libur khusus, kegiatan khusus sekolah ataupun madrasah. Itu alokasi waktu kalender pendidikan. Sesaat ini saya akan menampilkan contoh kalender pendidikan yang ada di Kabupaten Tabalong. Ini ada contohnya ya. Di sana kalender pendidikannya lengkap. Bagaimana minggu efektif belajarnya, bagaimana juga tengah semester, jeda antar semester, bagaimana di dalamnya ada penjelasan libur akhir tahun, ada hari libur keagamaan, ada hari libur nasional, ada hari libur khusus. Kegiatan sekolah ataupun madrasah di situ. Itulah kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan itu fungsinya agar sekolah bisa lebih efisien ataupun lebih efektif. Terus dalam kita tahu pada dasarnya kan kalender pendidikan itu mengatur waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun, yang mana mencakup tadi yang sudah saya jelaskan, permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Semoga bermanfaat materi pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jadi kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan pian belajar, ulun belajar. Kita sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Ingat, jangan lupa subscribe channel ini dan follow Instagram amang_id yang ada di bawah sini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya bagikan pada hari ini ya teman-teman, yaitu tentang kalender pendidikan. Apabila dalam penyampaian penuh kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya masih belajar.
Kemudian apabila ada kelebihan yang tidak tertara, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman tetap semangat ya, dan kita harus semangat menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi kita kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Semangat.